Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar Ibu? Baik. Sehat bukan? Alhamdulillah sehat. Jadi Ibu, pada hari ini kita akan belajar modul perlindungan anak. Mungkin modul sebelumnya kita belajar tentang kesehatan dan gizi anak. Kemudian pada hari ini kita ambil langkah yang keempat, Bu. Jenis dan contoh kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Ya, perlakuan salah ini disebut body mapping, bukan? Mungkin Ibu pernah nggak di rumah terjadi kekerasan pada anak? Pernah, Bu? Pernah mencubit anak, Bu? Ada juga. Sekali-kali ada. Ada, bukan? Apakah Ibu itu termasuk kekerasan? Ya. Ya, kekerasan pada anak, bukan? Mungkin Ibu, saya akan mencontohkan ini adalah kekerasan pada anak. Mungkin Ibu, pengertiannya Ibu buat. Sini ada. Ini ada peringkat 6. Jenis dan perlakuan salah pada anak. Mungkin di sini ada fisik Ibu, dari segi fisik, kemudian ada psikis dan seksual. Jenis kekerasan pada anak dari segi fisik itu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh, seperti jadi mencubit, bukan? Itu kalau sikit okey boleh lah, kan? Tapi kalau terlalu kuat itu salah satu kekerasan fisik. Kemudian psikis, ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari atau disadari oleh orang tua atau oleh pelaku. Mungkin pelaku ini kan orang tua. Kemudian seksual adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang kali tanpa disadari atau disadari oleh pelaku. Ini salah satunya, Bu. Apa contohnya? Seksual. Kalau seksual misalnya perdagangan anak, misalnya memperkerjakan anak pada apa namanya? Pada pelacuran. Kan anak bukan? Bukan kalau dari segi psikis itu kan. Ini kekerasan apa? Menjual anak. Mungkin Ibu ini dari segi pengertiannya ada 3. Kemudian kita lihat contohnya, Bu. Ini contoh kekerasan pada anak. Ini biar connect terus, saya tempel sampingnya. Mungkin dari segi contoh kekerasan dari segi fisik. Ini kalau kita lihat contohnya memukul, kemudian mencubit atau menampar anak, kemudian menendang, menginjak-injak, kemudian menguncang-uncangkan badan anak, kemudian memasukkan cabai ke mulut, dan lain-lain. Ibu pernah nggak melakukan ini pada anak? Enggak pernah. Kalau mencubit biasa, bukan? Tapi itu mendidik lah, bukan kekerasan. Mukul pun ada juga, cuman tapi mukul jangan terlalu, bukan? Kalau bapak-bapak pernah nggak melakukan ini? enggak. Nggak pernah. Atau mungkin kan ibu ada, bapak mungkin ada. Enggak, bapak-bapak kami sangat penyayang. Mungkin kalau dari segi fisiknya, Bu, contohnya melototi anak. Kemudian Sering kok bandel. Berarti ibu-ibu ini kekerasan. Kemudian mengatakan anak bodoh, tuli, Enggak ada. tidak tahu diri. Ini kekerasan psikis, Bu, kan? Kemudian membanding-bandingkan dengan orang lain, Bu. Misalnya anak kita bodoh, kemudian bilang orang lain banding-bandingkan. Itu bisa terjadi. Banding-bandingkan. Kemudian membenci anak. Sasaran kemarahannya, misalnya kita berantem, sasaran kemarahannya pada anak kita bawa. Misalnya berantem dengan suami. Itu, Bu. Jadi kalau berantem dengan suami itu lebih baik jauh dari anak, Bu. Ini ada di modul pengasuh dan pendidikan anak. Di modul pertama nanti ada diajarin. Kemudian tidak menegur anak. Ini misalnya anak membuat kesalahan, kita tidak menegurnya. Ini apa buat dari segi fisikisnya dan lain-lainnya. Ada banyak contoh lainnya. Kemudian dari segi seksual, ini pantat dicolek. Misalnya bukan orang tuanya, orang lain misalnya, bukan? Kemudian apa lagi nih? Anak kelamin diraba-raba. Kemudian
payudara diremah-remas, kemudian dipaksa melakukan oral seks, kemudian diperkosa, sodomi, kemudian dijual ke mucikari. Ini contoh tadi Bu, diperjualbelikan. Ini contoh seksual, contoh seksual kan. Ini contoh kekerasan pada anak dibagi menjadi 3 golongan, ada fisik, psikis, dan seksual. Kemudian Ibu tahu nggak cara penanganannya dari ketiga penggolongan contoh kekerasan ini? Ini saya tekan ini Bu. Mungkin hari ini Bu kita masalah pengertian ini aja, jenis kekerasan pada anak. Sini cara pencegahan kekerasan di keluarga Bu. Ini dalam keluarga ada 2 Bu. Nanti di masyarakat ada juga. Kalau masyarakat misalnya kekerasan seksual nih, kekerasan seksual. Tapi kalau di keluarga ini 2 nih bisa terjadi Bu. 2 nih kan, fisik dan psikis. Ini cara penanganannya, cara pencegahannya kekerasan pada anak. Ibu-ibu bisa memahami tumbuh kembang anak. Ini apa namanya? Selalu saya melihat anak itu tumbuh kembang, maksudnya dari segi apa namanya makanan, habis itu apa lagi? Selalu membawa puskesmas, timbang berat badan, Bu ya. Kemudian menjadi pendengar yang baik saat anak sebagai teman diskusi. Misalnya anak apa namanya cerita pulang sekolah, misalnya kan pulang sekolah, bisa bercerita tentang di sekolahnya, habis itu apa lagi? Sering-sering Bu, sering-sering maksudnya berbicara dengan anak supaya anaknya termotivasi pandai Bu kan. Kemudian membantu kesulitan anak terlibat dalam kegiatan sekolah. Ini apa contohnya Bu? Buat PR, bukan orang tuanya buat PR Bu ya. Jadi bersama-sama. Kemudian menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak. Ini apa contohnya Bu? Menyediakan waktu. Sekali lah kok jalan-jalan juga. Habis itu ada lagi Bu, mengajak anak bermain Bu, misalnya anak sekarang mengajak main sama-sama kan, kalau nggak ada kawan. Habis itu memberi pujian pada anak jika berperilaku baik. Misalnya anak-anak berprestasi diberi ini Bu, dia kan. Habis itu apa lagi? Ucapan selamat. Ucapan selamat. Boleh apa aja Bu, pokoknya memberi pujian saat anak berbuat baik itu kan. Habis itu tidak menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Itulah makanya meledak di depan orang lain. Karena kan Itu meledak Bu. Itu meledak terjadi di psikis, kekerasan psikis Bu. Tapi ada baiknya enggak ini bukan kalau meledak bukan di depan orang lain. Ini cara halus nih. Kalau kita bilang kalau meledak itu cara halus. Misalnya anak kita bawa ke mana misalnya ke warung kan, terlalu misalnya minta apa, minta terlalu lah. Berlebihan guys. Kemudian apa lagi nih? Melotot. Tidak memberi tanggapi pada anak. Siapa ada yang bodoh kan? Seperti ini tadi. Siap. Julukannya misalnya anak bodoh misalnya. Dari anak kan, anak bodoh. Itu apa lagi? Mengenali pergaulan teman-temannya. Ibu harus tahu kawan-kawannya. Misalnya dia berkawan harus dengan kawan-kawan yang orang-orang yang baik. Kawannya harus dikenal. Ibu harus kenal. Kemudian melakukan kegiatan bersama termasuk beribadah. Misalnya kalau anak laki-laki biasanya ikutin ayah ke masa tempat ke masjid buat. Habis itu kalau ibu-ibu apa nih? mengaji bersama. Mengaji bersama. Kemudian mengikuti perkembangan informasi teknologi. Jadi penting sekali ibu-ibu nih. Ini anak-anak yang sering-sering main HP. Ini kan teknologi bahan perlu kan. Tapi lihat usianya. Kalau usia masih kecil kan pengaruh ke kesehatannya kan, mata kan. Kemudian jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan. Jangan misalnya anak kan biasa bukan? Biasa nih kalau melawan nih. Karena dia kan ingin emosi tahu kan. Jadi orang tua dalam diri jangan emosi bu. Nanti ini kan terjadi gini nanti terjadi kekerasan nih misalnya fisik kan, fisik biasanya fisik nih. Kemudian apalagi nih mengasuh adalah tanggung jawab orang tua, suami dan istri. Ini bu tanggung jawab kita bu sebagai orang tua. Jadi ibu nggak ada kan? Nggak ada kekerasan pada anak buat? Insya Allah nggak ada. Nggak ada. Dalam kata masih Tapi kalau tadi ibu nih mencubit itu sering. Nggak juga sering. Sekali-kali. Kalau nggak ada putaran apa yang ada sekali. Ini bu cara pencegahan di keluarga. Nah, sekarang pencegahan di lingkungan. Nah, cara pencegahan lingkungan mungkin bisa lihat bersama.
itu peduli pada tetangga Bu. Kita bukan kalau hidup bermasyarakat tuh tetangga tuh juga harus ada kepedulian. Misalnya saat kita nanti pergi, saya nggak ada, misalnya pergi ke pasar, kita bawa anak, bisa titip ke tetangga. Jadi hubungan dengan tetangga itu kita harus dijaga, gitu kan. Kemudian pertemuan RT RW maupun ini pertemuan di desa, buat maupun kegiatan keagamaan sebaiknya membahas juga tentang pengasuhan anak yang benar. Misalnya ada pertemuan Pak Ibu, misalnya juga bisa dibahas Bu tentang ini anak, tentang kekerasan anak. Besok mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana mengaksesnya. Misalnya kalau terjadi misalnya kekerasan pada anak tuh, ibu tahu bagaimana, misalnya lapor dulu, misalnya lapor kepada kepala desa dulu, habis itu kemana dulu, komisi perlindungan boleh juga Bu. Kemudian jika terjadi kekerasan, melapor ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat pada desa Bu. Jika ada dugaan terjadi kekerasan pada anak, ini yang tadi saya sampaikan. Kemudian jika mengetahui melihat ada kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan. Misalnya ada terjadi, misalnya di lingkungan ibu ada terjadi kekerasan pada anak, bukan anak ibu sendiri, mungkin anak orang lain, boleh misalnya langsung diamankan anaknya dulu. Jangan ini kan. Ini paham kan? Paham. Ini cara pencegahan di masyarakat. Mungkin ini lebih sedikit bukan? Kalau ini yang banyak Bu, ini banyak terjadi di rumah tangga. Karena anak-anak Bu banyak di dalam rumah daripada di luar. Paham Ibu ya? Paham. Mungkin Ibu ada pertanyaan Ibu? Ada pertanyaan? Ada. Ibu harus tahu nih fisik, fisik dan seksual. Ini contoh-contohnya. Mungkin pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi. Di sini ada dibahas deteksi dini kekerasan seksual, cara mendeteksinya bagaimana, kemudian pencegahan kekerasan pada anak yang istimewa, ini anak yang disabilitas ya. Kemudian nanti ada sesi khusus, ini ada penelitian anak. Baik Ibu ya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan untuk hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.